kalau kita cuma sekedar ngobrol, nggak tahu arahnya kemana, nggak jelas nih yang dibahas, itu juga sama aja bohong gitu ya. Karena yang dilihat itu adalah bukan orang yang pandai berbicara, tapi isi dari yang warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, kali ini saya juga kedatangan tamu lagi, kayaknya bukan orang baru deh. udah sering ya. Udah sering ya. Jadi kalau teman-teman yang pernah melihat video tentang SKB CPNS ya Bang, nah itu juga bersama Bang Ilham kurang lebih setahun yang lalu Bang. Iya. Nanti kalau seandainya nggak berasa ya. Jadi kalau teman-teman lupa, ada link di atas, nanti ada namanya Bang Ilham Chandra MM. Bang Ilham Chandra MM. Jadi beliau ini adalah pengajar, dosen di Fakultas Ekonomi ya, di kampus yang sama di Australia. Nah, sekarang kita berbicaranya tidak ini teman-teman ya, tidak membahas CPNS, tidak membahas materi pembelajaran perkuliahan ya. Kita ingin membongkar ya, jangan membongkar ya bahasanya. Kita akan bercerita tentang beberapa pengalaman dari teman-teman dosen di sini, mungkin para mahasiswa nih ya, yang apalagi masa Bang Ilham nih, Pak Ilham gitu ya, yang ada di video ini. Ternyata Bang Ilham ini, saya panggil Bang Ilham aja lah ya. Karena apa namanya, biar ini juga di luar institusi. Nggak usah terlalu ini ya. Iya. Jadi kalau ada video sebelumnya Pak Ilham ini sama Bang Ilham. Jadi beliau ini selain sebelumnya menjadi dosen, itu pernah bekerja sebagai announcer ya Bang. Announcer di salah satu radio di Pekanbaru. Mungkin sebut saja lah ya, karena kayaknya institusi, maksudnya lembaga penyiaran nasional ya, kayaknya RRI. Jadi menurut saya ini cukup kuat sekali ini ya. Dan pengalaman beliau kurang lebih 5 tahun. Sebenarnya 5 tahun tuh dari 2006 ke 2009 tuh beda. 2009 sampai 2011. Karena waktu itu udah apa ya, udah ngerasa kayak kita masuk ke institusi itu juga harus punya basic. Nah, baru meyakinkan diri nih untuk bisa ke yang lebih tinggi lagi. Ya kan kayaknya kalau di Indonesia kan terkenal sekali nih LPPRRI itu puncaknya lah gitu. Kalau kita mau jadi seorang broadcaster atau announcer yang dikenal ataupun juga yang memang apa ya, punya standar, itu berarti kita udah masuk ke institusi itu gitu. Jadi itu 2 tahun kalau di RRI. Itu 2 tahun di RRI. Iya. Nah, tapi ibaratnya sudah masuk ke dunianya announcer, broadcaster dan sejenisnya itu dari 2006. Tamat SMA. Tamat SMA. Oke. Nah, ini, tentu mungkin penasaran terutama bagi mahasiswa nih Bang ya. Meskipun announcer, broadcaster ini mungkin dari teman-teman pertelevisian, teman-teman dari komunikasi, ya kan ya, yang banyak mungkin sasaran ke sana, tetapi tidak menutup kemungkinan kayak mahasiswa dari IPA juga gitu, mahasiswa dari fakultas lain yang punya basic untuk announcer, komunikasi ini gitu. Nah, pertama nih Bang, mungkin pertanyaan dari teman-teman ya, barangkali sebelum kita berbicara jauh, nanti kalau ada teman-teman yang minat gitu ya, boleh di komen saja, nanti akan dijawab. Nah, pertama kalau misalkan mahasiswa nih yang mahasiswa non komunikasi, non pertelevisian, non broadcaster, ingin masuk ke mau nanti berkarirnya mencoba gitu ya di announcer, mereka itu persiapkan seperti apa sih Bang, biar nanti mereka tuh bisa masuk gitu ya ke dalam seleksi dan sebagainya. Oke, jadi mungkin menjelaskan soal latar belakang dulu, atau lebih tepatnya ke ini ya, kita harus tahu dulu bahwa yang namanya komunikasi itu, bakat komunikasi itu dimiliki oleh semua orang. Oke. Ya, jadi bukan berarti kalau misalkan dari awal, oh ini orang ini suaranya bagus gitu, atau jadi seorang penyiar yang ternama gitu, itu bakal dia udah langsung gitu. Tapi enggak, itu melalui banyak sekali proses gitu. Nah, jadi kalau misalkan punya minat tapi ngerasa kok kayaknya nggak punya bakat
Nah itu jangan pesimis dulu gitu ya. Jadi itu semua bisa diasah asalkan kita punya kemampuan atau kemauan juga yang kuat gitu. Nah bicara soal penyiaran itu pasti yang jadi bakat dasar atau modal utama itu adalah suara ya? Ya, suara dan didukung dengan wawasan yang luas. Jadi kalau kita cuma sekedar ngobrol nggak tahu arahnya kemana, nggak jelas nih yang dibahas, itu juga sama aja bohong gitu ya. Karena yang dilihat itu adalah bukan orang yang pandai berbicara, tapi isi dari yang dibicarakan gitu, lebih ke sana. Jadi kalaupun misalkan ya kayak ngerasa kan sekarang banyak ya broadcaster yang tidak suaranya tuh yang harus selalu formal, tapi dia disukai gitu. Contoh mungkin Nikta Gina, nah itu kan juga sampai sekarang masih di Prambors ya. Nah itu dia juga kalau kita bisa lihat tuh terlalu santai gitu, maksudnya santai banget gitu ya. Jadi nggak harus yang nadanya ngebas, kemudian dia bicaranya hanya formal saja, itu nggak seperti itu gitu. Jadi pokoknya yang pasti kalau kita punya wawasan dan apa yang kita bicarakan, kita sampaikan itu nyampe ke si pendengar, nah itu lebih disukai ketimbang daripada kita hanya membentuk image kita ini formal, suaranya bagus, ngebas dan dewasa begitu ya. Nah itu juga apa ya, nggak harus itu yang jadi patokan seorang penyiar itu bagus gitu. Oke, jadi ini ya, berarti penyiar itu sebagai announcer kita tuh harus banyak belajar, banyak mengetahui ya, benar. Karena membangun juga kosakata yang akan kita bicarakan. Benar. Apalagi kalau di radio itu kan live ya, jadi kita nggak akan bisa ngedit gitu. Udah nanti diedit gitu, nggak akan bisa begitu. Nah, jadi kita tuh harus memang klik yang pertama tuh harus konsentrasi penuh, fokus sama apa yang kita bicarakan, dan juga kita harus kayak membangun atmosfer yang bagus juga supaya ngeklik dengan si partner kita berbicara. Ya kalau misalkan kita lagi ada wawancara gitu, ada narasumber, atau kalau kita sendiri itu berarti otaknya harus jalan, jadi nggak bisa yang ngeblank tiba-tiba tadi ngomong apa ya gitu. Nah kan di situ pendengar bisa menilai kita seperti apa. Oke, jadi poin pertamanya adalah pengetahuan ya. Pengetahuan. Nah kedua ini terkait teknik ya Pak. Ya. Teknik kan ada tuh misalkan teman-teman yang memiliki basic di waktu di SMA, waktu di perkuliahan jadi MC gitu. Iya benar. Nah itu tuh diperlukan nggak kalau seandainya nanti masuk ke dalam dunia announcer ini, kalau masuk berapa persen sih maksudnya yang suara tuh kayak dibulatkan, gitu. Apa namanya, bebas dan segala macam gitu. Baik. Jadi kalau misalkan tadi kita bicara sedikit mengenai bakat dasar, komunikasi seperti apa, komunikasinya harus bagus, harus baik. Nah kalau soal karakter, kita sendiri, ya jadi kita kayak kita cari dulu nih, kita lebih mau ke arah mana gitu, karena kita maunya yang santai. Kemudian kita mau ke arah yang formal itu seperti apa gitu. Nah itu kita harus tahu dulu gitu. Nah kalau misalkan santai itu udah kita kayak bicara biasa gitu, santai tapi obrolannya berisi. Tapi kalau misalkan kita mau yang formal, terkadang ada nih seorang yang tipis tapi dia pengen yang kayaknya pengen formal, bisa gitu. Nah itu kan ya semacam kita hanya mengatur pakai suara apa gitu. Biasanya kalau suara berat itu kita pakai diafragma kan, suara perut gitu. Nah itu bisa aja. Jadi kalau misalnya ngerasa saya nggak mungkin nih jadi penyiar, suara saya cempreng gitu. Aduh, banyak sekarang trik-trik ya untuk membulatkan suara itu tergantung di situasi dan keadaan kita nih, acaranya apa dulu nih gitu. Kalau santai ya santai, jadi diri sendiri aja. Tapi kalau misalkan acaranya memang resmi gitu, mungkin kita mewawancarai pemerintahan atau orang-orang penting gitu ya, pejabat negara, nah itu bisa kita santai, kemudian juga suaranya ngebas gitu. Jadi kayak diatur juga tekniknya bener, gitu ya. Bener. Jadi tergantung dengan momen acaranya seperti apa gitu ya. Jadi kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Benar. Dan Jadi acara akan sukses itu ujung tombaknya itu dari si penyiar gitu. Betul. Nah, bagi Bang Ilham mungkin juga mengikuti trennya sekarang gitu ya. Dan sekarang nih radio termasuk dalam media komunikasi ya, dengan TV, dengan yang lain gitu ya. Tapi untuk radio yang sekarang, announcer zaman now gitu, nah yang harus dipersiapkan nih. Jadi kan kalau dulu mungkin saya gini ya, kalau saya dulu bayangkan radio itu kayak berita dulu gitu, kayak warta berita gitu ya, dunia dalam berita. Nah kalau sekarang ini seperti apa nih? Karena barangkali teman-teman di sini juga ada yang suka dengan atau familiar dengan radio gitu kan. Nah karena saya aja yang sebenarnya nggak, mungkin Bang Ilham yang
karena berkecimpung di dunia itu dan mengikut trennya gitu. Gimana nih Bang? Lebih kalau zaman sekarang ini memang orang-orang banyak lebih ke televisi atau mungkin bisa dibilang karena memang sudah teknologinya yang sangat canggih itu kita udah terbiasa dengan mendengarkan podcast. Ya. Nah, barangkali podcast YouTube masuk juga iya itu yang sekarang makanya tuh udah kayak ini ya udah ada pembaruan gitu. Kalau dulu kan kita cuma hanya mendengarkan oh ya udah audio aja, tapi sekarang audio bisa, visual bisa gitu ya kan gitu. Nah jadi yang begitu jadi kayak apa ya sekarang sudah seiring perkembangan zaman yang mungkin dulu radio sekarang sudah bisa kita nikmati berupa podcast ya, bisa ada audio ada visual, bisa audio visual. Dan kalau menurut saya ya peluangnya juga kalau untuk zaman sekarang ini ya sangat besar juga kan juga mendukung ya. Maksudnya kalau misalkan punya bakat jadi YouTuber atau juga ya untuk awal mungkin podcast dulu gitu dari suara dulu sampai melatih kita supaya terbiasa ya enggak, supaya bisa familiar lah mungkin dengan kondisi sekitar, kemudian juga wawasannya juga semakin luas, tapi bisa dimulai dari situ. Oke, jadi saya nggak kebayang tadi bahwa podcast itu kan sebenarnya kalau nggak salah ya podcast itu mungkin akhir-akhir ini saja ya dengan ada visual. Benar. Dulu podcast itu dengan suara doang gitu ya. Ya, nah itu mungkin dulu radio Spotify. Ya. Kalau sampai sekarang apa nama aplikasi Spotify ya, masalah yang hanya kita mendengarkan suara saja, diskusi suara saja. Benar. Oke, oh iya. Jadi saya baru punya juga. Ternyata saya membayangkan tadi hanya di radio gitu kan. Radio gitu kan saingannya maksudnya dari segi medianya kan ada YouTube sekarang, televisi kan gitu kan ya. Tapi ternyata dengan skill kemampuan komunikasi ini membayangannya nggak hanya radio gitu ya. Udah mulai luas gitu ya. Oke. Nah kalau seandainya masih dengar radio nih Bang, kalau radio sekarang ini masih apa nggak ya? Masih jobnya maksudnya sih ya. Kalau untuk announcernya di radio ini gimana menurut Bang Ilham sekarang ini? Oh, sekarang karena kita sudah di zaman yang 4.0 dan juga menuju 5.0 ya. Itu kalau dilihat apa ya radio ini juga merupakan salah satu yang sampai sekarang juga masih sangat diminati. Mungkin kalau untuk di beberapa daerah mungkin tidak terlalu ya apa sih radio gitu. Orang lebih pengen yang ya udah nonton YouTube gitu, vlog segala macam podcast deh gitu. Tapi kalau di daerah atau di ibu kota sana itu pasti masih sangat diminati gitu. Nah bahkan yang mendengar itu zaman sekarang gitu, kalau yang di ibu kota malah yang generasi milenial muda gitu. Jadi nggak terlalu banyak. Kalau dulu kan identiknya kalau radio tuh sama orang mau dengar berita berarti ini ibu-ibu nih gitu. Kok sekarang malah nggak ya? Iya nah begitu. Nah jadi radio itu ternyata ya mungkin saya saja yang tidak familiar tadi yang bikin ya enggak. Tapi melihat apa namanya pemaparan Bang Ilham tadi dan mungkin teman-teman yang juga concern ya tentang ini gitu, mungkin dari komunikasi dari bagian podcaster apa namanya jurusannya barangkali, dan ternyata peluangnya maksudnya peluang ya maksudnya masih ada gitu ya, masih ada dan malahan diminati gitu ya. Jadi kayak udah punya ini sendiri ya, misalkan yang suka nonton ya udah televisi ada. Kalau misalkan yang hanya kayaknya nggak perlu deh gitu ya, jadi pengen sambil santai sambil ngerjain sesuatu bisa sambil denger juga, bisa nambah wawasan ya udah radio gitu atau podcast atau ya kalau lagi males nonton ya udah dengar suaranya, atau kalau lagi males dengar suaranya aja pengen lihat orangnya udah bisa ya itu podcast yang sekarang ini ya di YouTube channel gini. Kalau ingin tahu ya video saya yang pertama, rasanya saya ada videonya masih belum saya hapus, tapi sebagian besar sudah saya hapus. Itu saya ngomongnya belibet sekali, ngomongnya